memulai pembelajaran kita berdoa lebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin dalam berdoa. Silakan. Oke semuanya, sebelum kita melakukan Zoom meeting kita, ya alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya serahkan kepada yang memberikan sebuah materi. Ya, silakan sebelum kita memulai selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silakan memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah air Tanah tumpahku di sana Ya, terima kasih semuanya. Sebelum kita ikut belajar selanjutnya, kita bermain dulu ya supaya kita konsentrasi kembali karena ini sudah agak siang ya. Permainannya adalah seperti ini. Kepala, pundak, hidung, mata, telinga. Kalau saya bilang kepala, berarti yang dipegang semua kepala ya. Tolong dinyalakan semua kameranya supaya saya tahu benar apa salah ya. Tetapi saya kalau bilang kepala saya akan pegang sembarang, tetapi kalian harus tetap memegang sesuai dengan perintah saya. Ya, siap? Saya akan bilang telinga. Mana Kak? Salah, ada yang pegang sesuai saya. Ulang lagi. Mata. Mana matanya? Iya. Hidung. Nah, tadi ada yang salah, Gresela. Kok pegang kepalanya? Ya, itu tadi ice breaking kita. Semua sudah siap untuk belajar ya? Mari kita belajar tentang produk kreatif dan wirausaha. Ibu akan berikan presentasi Ibu ya. Tunggu sebentar.
Hmm. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Hah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelihatan materi Ibu belum kan? Belum, Belum, Bu. Bu. Belum, Bu. Tunggu kok nggak bisa ini. Pak Sen di mana? Minta tolong Pak Sen. Kesini Pak Sen. Sudah? Sudah bisa dilihat presentasi saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Bu. Oke, ya. Hari ini kita akan belajar tentang produk kreatif dan kewirausahaan, yaitu tentang sikap dan perilaku kewirausahaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan sikap dan perilaku wirausahawan. Kemudian prakteknya kita akan mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Studi kasus kita hari ini adalah Ani telah lulus SMK. Dia mempunyai hobi memasak, ya. Karena dia setelah lulus SMK masih sulit untuk mencari pekerjaan, maka dia akan mengembangkan hobinya, yaitu dengan memasak, ya. Karena dari keluarga dan teman-temannya dia sangat suka hasil masakannya, maka dia mau jadi wirausaha dengan berjualan bakso. Sekarang dia punya sedikit modal untuk membuka usaha di depan rumahnya. Sikap dan perilaku apa saja yang diperlukan Ani agar usahanya berhasil, ya. Kita lihat dulu video yang Ibu akan berikan kepada kalian semua. Saya stop dulu, saya ambilkan videonya dulu. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Yaitu tentang pengusaha muda yang sukses mengangkat kain tradisional. Tidak menghentikan kreativitas anak muda untuk bisa terus berkarya. Hal ini Bisa didengar? oleh Natura Kusuma Bisa, Bu. berhasil Bisa, Bu. menjadi usaha Kalian bisa mendengar? sukses mengangkat kain Bisa, Bu. Bu.
Mendapatkan ide bisnis dari tawaran kompetisi nasional produk Indonesia, gadis yang kini masih berstatus sebagai mahasiswi ini tidak menyangka bila kegagalannya di kompetisi tersebut malah melahirkan sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Dengan mengusung Shop Sugar sebagai brand produknya, Natura memutuskan serius terjun di bisnis sepatu pada bulan Juni 2013. Dia juga mengaku sengaja mengangkat kain tradisional Bali untuk kreasinya karena mengingat latar belakang keluarganya berasal dari Pulau Dewata. Mengingat statusnya sebagai mahasiswi, saat ini Natura hanya fokus membuat desain produk, memilih bahan kain tenun atau batik, dan selanjutnya diserahkan ke pengrajin yang telah ia gandeng. Natura mengaku memiliki beberapa kendala dalam menjalankan bisnis sampingannya, di antaranya tempat produksi yang cukup jauh dari rumah, bahan baku kain tenun Bali dan batik cap maupun printing yang persediaannya belum bisa stabil, serta proses produksi yang memakan waktu cukup lama. Dengan harga jual mulai dari 180 sampai 200 ribu rupiah, saat ini produk Shop Sugar dipasarkan melalui Instagram dan beberapa event pameran. Melihat respon pasarnya yang sangat bagus, Natura optimis bahwa bisnis kerajinan yang ia jalankan saat ini bisa berkembang besar dan mendatangkan keuntungan yang menjanjikan setiap bulannya. Kedepannya, Natura berharap produk dan brand Shop Sugar lebih dikenal, bisa memiliki website dan toko offline, serta bisa menjadi jembatan Indonesia untuk memperkenalkan kekayaan kain tradisional Nusantara ke mata dunia. Tim Liputan Bisnis UKM. Ya, itu tadi adalah tentang seorang wirausaha yang berhasil, meskipun yang pertamanya adalah dia mengalami banyak kesulitan. Dia mengikuti lomba tetapi tidak berhasil. Kemudian justru dari ketidakberhasilannya pertama itu, dia mempunyai ide bisnis, yaitu dengan membuat sepatu itu tadi. Makanya menjadi seorang wirausaha itu tidak boleh gampang putus asa. Ya. Apa kira-kira kalian terinspirasi dengan membuat wirausaha seperti tadi? Dijawab, ya Bu, gitu caranya. Ya, Bu. ya, gitu. Kalau Ibu bertanya, kalian harus menjawabnya. Oke? Iya, Bu. Besok hari Senin, kalian kalau begitu, kalian harus merespon, ya Bu. Ya. Sekarang Ibu akan tadi sesuai tujuan pembelajaran kita akan bagaimana menjadi seorang wirausaha itu yang bagaimana sih? Ya. Sama dulu untuk Anda, impian penjual cumi crispy. Sudah kelihatan lagi? Ya. Sudah, Kita Bu. tadi ya, setelah kita melihat tayangan video yang Ibu bagikan, Ibu akan menjelaskan tentang asal kata kewirausahaan. Ya. Kewirausahaan didapat dari kata wira dan usaha. Wira artinya pahlawan, pejuang, teladan, manusia unggul, berani, berwatak agung, dan gagah. Ya.
Jadi kita bisa membayangkan bahwa kewirausahaan itu dari kata pahlawan, dia harus menjadi pahlawan dalam usahanya, dia harus menjadi pejuang, teladan, berani mengambil risiko, gagah, berwatak agung. Kemudian usaha itu artinya adalah bekerja, berbuat sesuatu, dan perbuatan amal. Jadi wirausaha itu adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan sesuatu. Jadi kita sudah tahu bahwa wirausaha itu seorang pejuang, pantang menyerah, ya. Kemudian dia harus melakukan sesuatu. Tidak ada yang namanya wirausaha itu malas-malas atau santai-santai, tetapi dia harus berjuang melakukan sesuatu untuk menuju kepada suatu tujuannya, yaitu menjadi wirausaha. Kewirausahaan itu menurut Suparman adalah suatu kemampuan berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses menghadapi tantangan hidup. Yang kedua, menurut Thomas W. Simere, penerapan keinovasian dan kreativitas untuk memecahkan masalah serta memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi. Yang ketiga, kewirausahaan menurut Peter ya adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi kalau disimpulkan kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan itu adalah seseorang yang mampu berkreasi, berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang berbeda dan bisa menghadapi proses tantangan hidup. Kemudian sekarang Ibu akan mengajari tentang ciri seorang wirausaha. Ciri seorang wirausaha adalah percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, mengambil risiko, kepemimpinan, keorisinilan, berorientasi pada masa depan, dan kreativitas. Apa sih percaya diri itu menurut kalian? Siapa yang bisa menjawab? Percaya diri itu apa? Percaya diri itu, Bu, yakin dengan pendiriannya sendiri. Iya, bagus. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menjawab percaya diri itu apa? Ya, seperti tadi dibilang bahwa percaya diri itu percaya dengan kemampuan diri sendiri. Hebat ya. Kemudian mengambil risiko. Siapa yang bisa menjawab? Mengambil risiko itu yang bagaimana? Yang suka dengan tantangan. Ayo satu-satu menyebutkan namanya dulu. Delima, Bu. Ya, silakan Delima. Mengambil resiko itu, Bu, semacam dengan suka dengan tantangan. Ya. Kemudian hebat ya. Kalau berorientasi pada tugas dan hasil. Siapa yang berani menjawab? Ya, Ibu akan jelaskan ya. Berorientasi pada tugas dan hasil itu artinya menjadi seorang wirausaha itu harus senantiasa fokus kepada tugasnya. Misalnya dia berjualan bakso, dia juga harus tetap ya, dia harus berorientasi dengan tugas dan hasilnya. Harus rasanya enak, kemudian dia harus tepat waktu memasaknya. Ketika pembeli datang, dia juga harus melayaninya dengan baik. Jadi yang ada di dalam orientasi pikirannya adalah bagaimana tugasnya menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati. Itu tadi yang namanya berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian
berorientasi pada masa depan. Ya. Artinya berorientasi pada masa depan, dia harus tahu bahwa apa yang dijual, apa yang dihasilkan itu menghasilkan untuk masa depannya yang lebih baik. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi bagaimana mengembangkan apa yang menjadi produknya itu berorientasi kepada masa depan dengan hasil yang gemilang. Kemudian kreativitas, siapa yang bisa? Yang kreativitas ini lebih mudah ya. Siapa yang bisa menjawab kreativitas? Silakan. Sebutkan namanya dan jawab. Siapa salah satu? Grace, barangkali. Kreativitas itu apa, Grace? Kreativitas itu, Bu, membutuhkan kecerdasan yang tinggi. Maksudnya membutuhkan kecerdasan yang tinggi gimana? Dikasih contoh, Grace. Misalkan apa gitu. Mampu menciptakan karya yang baru, Bu. Ya, jadi kreativitas itu mampu menghasilkan sesuatu yang baru. Dikreasikan, misalkan kalau bakso, baksonya diberi apa rasa yang berbeda dengan yang lainnya, misalnya begitu, dikasih keju di dalamnya, atau dikasih diinovasi lagi, dikasih sesuatu yang berbeda, yang lain dengan yang lainnya, dikasih sosis misalnya gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana kreativitasnya seseorang. Atau yang dari barang yang sudah ada bisa dijadikan dengan rasa yang baru. Itu namanya kreativitas. Atau menciptakan sesuatu yang baru dari kreativitasnya bisa. Itu tadi adalah ciri-ciri seorang wirausaha. Kita lanjutkan berikutnya. Sekarang setelah kita tahu bahwa menjadi seorang wirausaha itu harus percaya diri dan lainnya, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan seorang wirausaha. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha yang pertama adalah kurangnya pengalaman manajemen. Artinya bagaimana pengalaman manajemen itu rencana ya, suatu rencana aturan ya. Dia kurang pengalaman dalam mengatur ini semua, maka dia bisa gagal karena tanpa perencanaan atau dalam suatu pekerjaannya dia tidak ada merencanakan apa saja yang dibuatnya hanya sembarangan, maka dia akan mengalami kegagalan. Yang kedua, kurang mampu membuat perencanaan keuangan. Dia tidak merencanakan dulu keuangannya. Semua dihabiskan di awal. Misalnya dia punya modal 1 juta dihabiskan di awal. Padahal dia tidak merencanakan berapa yang membeli nantinya, tetapi dia langsung habiskan di awal. Maka karena tidak mampu membuat perencanaan keuangan, maka dia akan gagal. Modalnya habis di awal. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman. Misalnya kalau berjualan bakso hanya itu saja. Tidak ada inovasinya, semua rasanya juga tidak dikembangkan, tempat berjualannya tidak dikembangkan, sehingga orang tidak mau lagi membeli di situ, maka dia akan mengalami kegagalan. Kemudian yang keempat adalah salah memilih mentor dan tidak mau belajar dari orang lain. Jadi kalau dia tidak mau belajar dari orang lain, hanya mengandalkan kemampuannya sendiri, pasti kalah dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang mengajari juga akan membuat seseorang itu gagal dalam wirausahanya. Tidak mau belajar dari orang lain. Orang lain misalnya
kiosnya itu lebih baik, nyaman dipakai untuk orang muda. Tapi orang ini kalau membuat usaha tidak mau belajar di situ apa adanya saja, maka tidak ada yang membeli, maka dia juga akan gagal dalam berwirausaha. Yang ketiga, yang keempat adalah menjual produk yang tidak dibutuhkan. Ya, misalnya kita menjual di daerah dingin kita menjual es hanya es saja, es teh hanya gitu-gitu. Jadi nggak laku karena produk itu tidak dibutuhkan di dalam situasi udara yang dingin. Atau menjual sepatu yang di situ sepatunya untuk orang-orang muda, tetapi yang tinggal di situ tidak ada orang mudanya, semua pergi ke kota orang mudanya, tetapi dia menjual sepatu orang muda, maka dia juga produknya tidak dibutuhkan di daerah itu, maka dia juga akan mengalami kegagalan. Ya, itu tadi faktor-faktor yang mengalami kegagalan. Sekarang yang terakhir adalah Ibu akan menerangkan tentang faktor-faktor keberhasilan wirausaha. Faktor-faktor keberhasilan seorang wirausaha adalah yang pertama, kemampuan keras dan tekad yang kuat dari seorang wirausaha. Maka dia akan mengalami keberhasilan. Yang kedua adalah memiliki modal yang cukup. Jadi modalnya tidak hanya dihabiskan di awal, modalnya cukup untuk pengembangan wirausaha selanjutnya. Yang ketiga, tahu persis akan target pasar. Artinya dia tahu target pasarnya apa, orang muda atau orang tua atau apa. Misalnya kalau membuat sepatu seperti tadi yang Ibu kasihkan di video, dia tahu targetnya untuk siapa, maka modelnya dibuat dia orang Bali, maka dia tahu persis ya target pasarnya untuk wisatawan. Jadi dia mengangkat produk tradisionalnya dengan sepatunya dari kain yang berasal dari Bali. Maka dia tahu persis akan target pasarnya. Jadi usahanya akan berhasil. Kemudian yang keempat adalah pelayanan yang baik. Dalam membuat wirausaha, kita harus melayani pelanggan dengan baik, dengan profesional. Artinya kita mengabaikan semua rasa yang negatif. Tetapi dalam melayani seorang pelanggan, kita harus senantiasa positif, ya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Maka usaha kita akan berhasil. Yang kelima adalah inovasi dan kreativitas tinggi yang kuat. Jadi menjadi seorang wirausaha itu kita harus senantiasa mempunyai inovasi dan kreativitas yang tinggi supaya produk kita laku di pasaran sesuai dengan target pasar kita. Kemudian kita juga harus memikirkan untuk menjadi wirausaha yang berhasil, kita harus memperhatikan pemasarannya yang efektif. Bagaimana memasarkan produk-produk kita juga harus sudah merencanakan di mana, kapan produk kita akan kita luncurkan, kemudian bagaimana produk kita ini dipasarkan sampai sejauh mana, kita juga harus tahu supaya produk kita laku. Kemudian kita juga harus menjalin kerjasama yang kuat, ya. Networking itu menjalin kerjasama yang luas dengan pihak lainnya. Kita tidak dalam berwirausaha tidak boleh egois, hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kita harus menjalin kerjasama dengan banyak orang supaya produk kita laku di pasaran dan bisa dibeli oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan target pasar kita. Itu saja dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Apakah anak-anak ada yang bertanya? Silakan kalian bertanya lebih dahulu.
Ada yang ditanyakan dari penjelasan Ibu? Silakan bertanya. Saya beri kesempatan 2 orang. Ya, saya beri kesempatan untuk 2 orang menanyakan dari yang Ibu sudah sampaikan hari ini. Ada yang ditanyakan? Ibu tunjuk ya. Silakan. Jonathan, ada Jonathan? Jonathan? Ada Jonathan? Iya, Ibu. Ya, silakan bertanya Jonathan apa saja. Maksudnya dari penjelasan Ibu tadi mau menanyakan apa? Tolong dibuka kameranya Jonathan ya. Ya, Ya, Bu. kalau bertanya sama ini tolong dibuka mood-nya sama kameranya. Ayo Jonathan menanyakan apa? Atau Ibu yang bertanya ke kalian? Ayo, kurangnya pengalaman manajemen itu apa, Jonathan? Ini dalam konteks Faktor tadi Ibu menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Salah satunya adalah kurangnya pengalaman manajemen. Itu artinya apa? coba apa Bu tadi Bu Ibu bilang? Faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha salah satunya adalah kurangnya pengalaman manajemen. Kurangnya pengalaman manajemen ini tentang manajemen yang bagaimana? Pertanyaan Ibu adalah seperti itu. Kurangnya pengalaman manajemen. Atau yang lain, siapa yang bisa menjawab? Mita? Silakan Mita. Dibuka kameranya dan mood-nya ya. Ya, Bu. Ya. Apa faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha? Salah satunya adalah kurangnya pengalaman manajemen. Itu bagaimana Mita menurut kamu? Kurangnya pengalaman manajemen, Bu, akan mengakibatkan suatu yang dikerjakan itu nggak bakalan Berhasil. nggak bakalan bagus, nggak bakalan berhasil. Ya, jadi kurangnya pengalaman manajemen. Manajemen itu tentang perencanaan ya. Jadi kalau membuat usaha itu harus direncanakan lebih dahulu. Siapa yang akan, modalnya bagaimana, manajemen itu seperti itu, merencanakan, manajemen itu tentang merencanakan, bagaimana modalnya dari mana, kemudian apa yang dijual, kemudian siapa yang menjualnya, siapa karyawannya, itu semua tentang manajemen. Jadi, kamu akan gagal dalam berwirausaha misalnya, kamu akan berjualan bakso, siapkan dulu uangnya berapa sih modal awalnya gitu. Kalian harus tetap merencanakan siapa nanti yang menjual, siapa yang memasak, siapa yang melayani, apa saja yang dijual dalam baksonya, di dalam konternya bakso, itu harus kalian rencanakan dulu. Jadi manajemen itu tentang perencanaan. Jadi kalau tanpa perencanaan maka akan gagal di dalamnya. Ya, ngerti ya tentang manajemen ini? Ngerti, Ngerti, Bu. Ya, sudah. Kemudian
saya akan bertanya sekali lagi kepada kalian tentang faktor keberhasilan wirausaha. Networking yang luas itu apa? Tolong dijawab, Ripka. Ya, Ripka, silakan menjawab. Networking yang luas itu artinya apa, Ripka? Ada Ripka? Ripka? Nggak ada ya? Wendy? Ya, Bu. Ya. Networking yang luas itu artinya bagaimana sesuai penjelasan Ibu tadi? Artinya apa? Usahanya yang semakin melebar atau yang semakin berkembang, Bu? Ya, networking itu artinya kerjasama dengan yang lain, ya. Networking itu artinya dia harus bekerja sama dengan yang lain, tidak egois dengan dirinya sendiri. Dengan membuat networking atau kerjasama yang luas dengan yang lainnya, maka dia akan bisa memasarkan dengan baik produknya. Ya, kemudian dia juga bisa mengambil dari pengalaman orang lain, ya, dengan membentuk kerjasama. Semakin kerjasamanya semakin luas, maka dia akan berhasil dalam wirausahanya. Ya. Dari semua yang Ibu sudah tanyakan dan ini, kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh? Ya. Kesimpulannya apa? Ya. Kalian dari yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kesimpulan menjadi seorang wirausaha? Untuk kesimpulan hari ini, pelajaran hari ini, kesimpulannya apa? Ayo, coba Ibu tunjuk ya. Delima, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Bagaimana menjadi apa itu seorang wirausaha? Apa Delima? Delima ada? Delima? Bu. Ya. Ya, Bu. Silakan disimpulkan. Ya. Silakan disimpulkan pelajaran kita hari ini. Orang yang mampu merancang, menciptakan rancangan dalam suatu gagasan. Ya. Silakan yang lainnya. Ya. Siapa? Ada lagi yang bisa menyimpulkan hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Ya. Siapa lagi? Satu lagi. Tentang ciri-cirinya apa? Ciri-ciri seorang wirausaha. Ayo, kesimpulan dari ciri-ciri seorang wirausaha harus bagaimana? Ciri-cirinya Bu harus percaya diri. Ya. Terus apa lagi? Percaya diri. Selain percaya diri apa? Mempunyai jiwa kepemimpinan. Ya. Terus? Berani jujur. Ya. Ya, itu tadi Kerjasama. ciri-ciri menjadi seorang wirausaha. Kalau Ibu dapat sampai simpulkan adalah seorang wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Kemudian ciri karakteristiknya wirausaha adalah kreatif, inovatif, berani memimpin, mampu berkomunikasi, mampu bekerja sama, mandiri, percaya diri, jujur, dan pantang menyerah.
Yang ketiga, dalam berwirausaha ada faktor yang menyebabkan kegagalan dan keberhasilan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Demikian kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengisi LKPD kita, ya. Silakan dibuka semua kamera dan suaranya. Silakan semua dibuka, ya. Ya. Hari ini kita sudah belajar tentang kewirausahaan dan ciri-ciri seorang wirausaha. Hari ini kita akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan kepada kalian semua. Kita bagi ke kelompok. Ibu juga sudah membagi kelompok lewat WA kalian. Sudah dikelompokkan di grupnya masing-masing. Hari ini bukalah LKPD kalian semua. Kita kerjakan dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang Ibu berikan kepada kalian semua. Nanti LKPD-nya diisi semua harus mengisi LKPD-nya dan didiskusikan di dalam forum diskusi, di dalam WAG, grup WAG yang sudah Ibu buat. Nanti salah satu akan menyampaikan kesimpulannya. Semua sudah tahu grupnya? Sudah, Bu. Grupnya, ya. Setelah tahu grupnya, sekarang kita dibagi kelompok ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Grace, kelompok 2 dipimpin oleh Mita. Silakan menjawab, silakan berdiskusi di WAG masing-masing. Masuklah kalian di grup WAG-nya. Silakan, ya. Silakan jawab di grup WAG kalian. Bisa? Ya. Bisa, Bu. Akan presentasikan grup WAG kalian. Matikan. Nggak usah dimatikan, langsung masuk di grupnya. Langsung pindah ke WA kalian. Jangan dimatikan yang ininya, mic-nya. Ya, silakan di situ dimasukkan. Kok belum masuk? Kelompok 2. Jawab di situ kalian. Yang jawab nomor 2 dulu. Kok ini nomor 5 yang jawab? Iya, kelompok 2. Lama kali, Bu. Mereka nggak mau jawab. Nggak ada apa, Bu. Diskusinya. Diam aja. Tinggal salin aja. Ayo. Iya, Pak, Bu. tolong diajari mereka. Tolong diajari. Aduh. Lama kali. Karena aku nomor 5, Bu. Orang itu nggak tahu. Lah ya, yang lainnya bisa enggak itu? Besok Tinggal harus bisa salin, Bu. ini. Ayo, tinggal salin.
Ajari dulu. Sudah bisa? Kok belum kelompok 1 lihat ya? Ya, kelompok 1 sudah bisa. Ayo kelompok 5. Kelompok 2. Nomor 4 kok belum dijawab? Iya, yang nomor 5 tunggu. Yang nomor 4 dijawab dulu. Nomor 4 dijawab. Ayo kelompok 2 sudah. Bu, aku nomor 3 belum, Bu. Kelompok 2. Ya. Belum dimasukkan. Nomor 3 juga belum ini. Yang kelompok 1, nomor 3. Sudah? Kurang nomor 3, kelompok 2. Bu. Bu. Ya. Saya Kelompok belum 2 dimasukkan belum di nomor kelompok 2. 3. Ya, Apa aku itu, Bu. kelompok? Saya itu, Bu. Tapi belum dimasukkan saya, Bu. Aduh, tadi enggak dimasukkan. Kan saya sudah Udah aku bilang dari tadi. Tadi udah dibilang. minta pasien itu untuk memasukkan. Atau temannya yang lain untuk memasukkan. Ya. 3, 2, 3, 4. Oke. Sudah semua. Sekarang kelompok 2. Sudah semua belum? Kelompok 1 belum memasukkan jawaban nomor 3. Sudah semua, Bu, jawabannya, Bu. Nomor 3 belum dimasukkan. Udah, Bu. Enggak ada loh, Ibu enggak lihat. Kelompok 1. Itu, Bu, itu kelompok 2, Bu. Oh, kelompok 2 belum memasukkan jawaban nomor 3. Kelompok 1, oke ya. Kelompok 1 sudah semua. Kelompok 2 Dimasukkan, nomor Bu. 3-nya belum dimasukkan. Iya, makanya nggak bisa jawab nomor 3, Bu. Hah? Jawaban nomor 3 kan si Rey, Bu. Re belum bisa. Iya, belum masuk di apa? Oh, Kelompok 2. ya, itu sudah dimasukkan sama Pak Sentosa itu. Udah, Rey. Ayo, sampai bisa itu. Sudah ya? Semua kalian sudah bisa menjawab. Dari hasil diskusi kita, sudah kelihatan siapa yang sudah memasukkan dalam diskusi, terdapat kesimpulan seperti itu. Sekarang silakan ketua kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ibu persilakan.
Dari kelompok 1, silakan menyampaikan presentasinya, dibuka kameranya ya, sama di unmute. Silakan. Ya, Graciela silakan. Kesimpulan dari kelompok 1. Kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan daya kreativitas yang baru. Jawaban nomor 1 apa? Kesimpulannya jawaban nomor 1-nya. Nomor 2. Nomor 2 sampai nomor 5. Maaf Bu, saya kira enggak, ini kesimpulan dari hasil diskusi yang tadi. Jawaban nomor 1 sampai nomor 2 sampai nomor 5. Itulah yang kalian, Graciela, yang makanya harus ditulis, kamu jawab. Gitu ya. Besok gitu ya. Iya, Bu. Silakan sekarang kelompok 2, Mita. Kesimpulan dari hasil diskusi kalian itu apa? Itu sesuai jawaban yang disampaikan. Silakan, Mita. Oke. Dalam berwirausaha harus memiliki karakter yang kuat dalam menjalankan usaha yang diciptakan, seperti adanya kreatif, inovatif, dan mampu berkomunikasi dalam berwirausaha supaya dapat menciptakan keberhasilan yang bagus. Ya, maksud saya gini, sorry ya, gini, kan ini diskusi untuk menjawab persoalan, maksudnya menjawab dari pertanyaan Ibu nomor 2 sampai 5. Silakan menjawab aja, maksudnya sesuai jawaban tadi. Misalnya pertanyaan nomor 2 apa? Kalian baca, kemudian kesimpulan jawaban kalian yang Ibu sudah sampaikan. Jadi nomor 2, kesimpulan dari kelompok kami adalah ini. Dari pertanyaan ini, jawabannya ini. Itu caranya. Nomor 3 juga gitu. Pertanyaan nomor 3 dari kelompok kami, jawabannya adalah seperti ini. Gitu aja. Nggak usah yang susah-susah. Ngerti maksud saya? Iya, Bu. Coba sekarang nomor 2 dari kelompok 1 dari Graciela. Ya, Graciela cuma tinggal baca pertanyaan saya, kemudian dari hasil diskusi saya, dari kelompok kami, jawabannya adalah seperti ini, gitu aja. Ayo coba Graciela. Belum ngerti saya, Bu. Kamu buka dulu LKPD-nya Ibu yang Ibu bagikan ke kamu. Bukaan dulu. LKPD. Sudah? Iya, tunggu, Bu. Nah,